Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Suci Ramadhani dengan NPM 2315310027. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Makroekonomi ingin menampilkan hasil presentasi saya tentang globalisasi dan dampaknya terhadap suatu negara. Langsung saja di sini saya akan memberikan pengertian tentang globalisasi. Globalisasi ekonomi itu adalah peningkatan integrasi ekonomi yang saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan juga lokal di seluruh dunia. Nah, melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan juga modal lintas batas. Nah, lalu yang kedua saya ada membahas latar belakang. Nah, di dalam beberapa tahun terakhir ini memang globalisasi itu menjadi salah satu panduan utama di dalam ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara itu memang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara lainnya. Globalisasi ini memang mendorong negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan mengambil 3 poin penting. Yang pertama itu ada perdagangan internasional, yang kedua ada arus modal, dan yang ketiga ada integrasi pasar global. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perdagangan internasional, apa itu arus modal, dan juga apa itu integrasi pasar global. Nah, perdagangan internasional ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan antara negara-negara yang melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa. Nah, kegiatan ekonomi ini telah menjadi industri dasar di dunia. Seperti bisnis internasional, itu adalah cara perdagangan barang antar negara. Nah, ini itu juga melibatkan pembelian dan penjualan barang antar negara serta melibatkan transaksi antar orang di negara yang berbeda juga, begitu. Jadi lalu yang kedua itu ada arus modal. Nah, arus modal ini mengacu pada pergerakan uang untuk tujuan investasi, perdagangan, atau operasi bisnis. Nah, di dalam perusahaan ini itu mencakup aliran dana dalam bentuk modal investasi, terus juga belanja modal untuk operasi dan juga penelitian serta juga pengembangan. Nah, aliran modal ini juga mengikuti pergerakan dana yang digunakan untuk tujuan ekonomi produktif. Begitu. Lalu yang ketiga ada integrasi pasar global. Nah, integrasi global dalam pasar global ini itu mengacu pada sejauh mana pasar terhubung dan saling bergantung satu sama lain di dalam skala global. Itu integrasi ekonomi itu adalah sebuah proses di mana sekelompok negara itu berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Nah, ini itu salah satu teori makroekonomi dasar untuk memperkirakan efek integrasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonominya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang ketiga poin tersebut. Nah, lalu di sini saya akan membahas tentang dampak-dampak dari masing-masing poin tersebut. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang dampak terhadap perdagangan internasional. Nah, di sini tuh ada 2 dampak. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dampak positif. Nah, dampak positif itu yang pertama ada bebasnya pasar internasional. Nah, bebasnya pasar internasional ini itu memberikan manfaat bagi negara seperti meningkatkan nilai ekspor dan impor, pertumbuhan ekonomi, efisiensi bersaing dalam pasar global, variasi barang dan jasa, serta juga kesejahteraan negara. Lalu yang kedua ada kemudahan dalam ekspor dan impor.
Nah, di dalam kegiatan ekspor impor ini itu dapat meningkatkan pendapatan suatu negara dengan mengenalkan produknya di dalam pasar global. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, globalisasi ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tujuannya. Begitu. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan negara. Nah, globalisasi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan negara karena adanya pertukaran informasi antara negara satu dengan negara lainnya. Lalu yang kelima ada meningkatkan sektor pariwisata. Nah, ini tuh dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisata suatu negaranya, begitu. Lalu yang kedua ada dampak negatif. Nah, dampak negatif itu yang pertama ada terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Nah, ini tuh menyebabkan ketergantungan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu yang kedua itu ada meningkatnya resiko krisis ekonomi global. Ini itu karena adanya ketergantungan antar negara dalam perdagangan internasional ini, sehingga krisis ekonomi itu dapat berdampak pada negara-negara yang lainnya juga. Lalu yang ketiga itu kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Nah, ini tuh berdampak pada neraca perdagangan suatu negara. Lalu yang keempat itu ada kesenjangan sosial meningkat. Nah, ini itu akan mengakibatkan industri asing mendominasi pasar lokal di negara berkembang dan mengancam industri lokal. Begitu. Itu tadi dari dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan nasional, maksud saya. Lalu yang kedua, di sini ada dampak dari penanaman modal asing atau arus modal. Nah, di sini juga mempunyai dua bentuk dampak. Yang pertama dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, yang pertama itu dari dampak positif. Dampak positif itu yang pertama ada sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal atau capital formation. Nah, dengan adanya ini itu tidak akan memberatkan neraca pembayaran karena tidak ada kewajiban pembayaran uang dan juga bunga. Lalu yang kedua itu adanya meningkatkan pembangunan regional dan sektoral. Lalu yang ketiga meningkatkan persaingan dalam negeri yang sehat dan kewirausahaan. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan lapangan kerja. Lalu kemudian dari dampak negatifnya itu yang pertama ada munculnya dominasi industrial, yang kedua ketergantungan teknologi, yang ketiga dapat terjadi perubahan budaya, yang keempat dapat menimbulkan gangguan dan perencanaan ekonomi juga. Lalu yang terakhir juga dapat menjadi investasi oleh home government dari perusahaan multinasional atau MNC. Nah, itu tadi dampak-dampak dari penanaman modal asing atau arus modal. Lalu yang ketiga itu ada dampak dari pasar integrasi pasar global. Nah, di sini ada yang pertama kesenjangan dan ketimpangan ekonomi. Nah, ini tuh semakin parahnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antar negara. Karena adanya ini, negara maju itu sering kali mendapat manfaat lebih besar dari pasar global karena mereka memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, teknologi maju, dan industri yang mapan. Sedangkan di negara berkembang mungkin kesulitan bersaing secara setara itu seperti mengakses modal, juga pasar, lalu teknologi, dan yang kedua itu ada homogenisasi budaya dan hilangnya identitas. Nah, terdapat kekhawatiran juga yang semakin besar mengenai potensi
hilangnya keragaman budaya dan juga identitas. Nah, perusahaan multinasional dan merek global dapat menyebabkan homogenisasi produk, layanan, dan bahkan praktik budaya. Begitu. Lalu yang ketiga ada degradasi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, integrasi pasar global ini telah menyebabkan peningkatan produksi dan konsumsi yang mengakibatkan degradasi lingkungan dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada kerentanan terhadap krisis ekonomi. Nah, integrasi pasar global ini juga dapat meningkatkan kerentanan suatu negara terhadap krisis ekonomi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada contoh-contoh sedikit dari globalisasi. Nah, yang pertama itu membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. Lalu yang kedua itu melakukan jual beli secara daring melalui e-commerce gitu. Lalu yang ketiga itu membayar barang yang dibeli dengan aplikasi atau dompet digital. Aplikasi dompet digital. Lalu yang terakhir itu ada kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Nah, itu dari sedikit contoh-contoh globalisasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, satu contoh dari globalisasi ini. Maksudnya ini lebih ke penanaman modal sih atau arus modal. Di sini saya mengambil satu negara, contohnya di India misalnya. Periode fluktuasi itu tercatat dimulai pada tahun 1990-an. Nah, aliran modal pada periode sebelumnya itu dari tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an ditandai dengan pertumbuhan yang stabil. Dan beralih ke arus masuk dana yang cepat antara awal tahun 2000-an dan 2007. Nah, pertumbuhan pesat ini akhirnya bergeser karena sebagian karena dampak krisis keuangan pada tahun 2008 menyebabkan tingginya tingkat volatilitas arus modal. Nah, salah satu tren investasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir melibatkan aliran modal dalam jumlah besar dari manajemen aktif ke strategi pasif, seperti dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF ya. Pada bulan Januari 2018, sekitar 41,2 miliar dolar modal investor mengalir ke dana pasif ekuitas Amerika Serikat. Nah, sudah melampaui aliran masuk sebesar 22,5 miliar dolar pada bulan Desember. Nah, sementara itu modal mengalir keluar dari dana aktif itu sebesar 24,1 miliar dolar. Nah, dibandingkan dengan 16,3 miliar dolar itu di bulan Desember. Jadi jalur aliran modal ini juga berpindah kelas ke aset lainnya. Misalnya kategori obligasi kena pajak terbukti paling populer di bulan Januari itu, dengan arus modal yang masuk sebesar 47,0 miliar dolar, dengan penarikan modal aktif dan pasif yang lumayan hampir sama. Nah, itu tadi salah satu contoh yang saya ambil dari negara India contohnya, dan ini tuh lebih masuk ke dalam contoh globalisasi arus modal terhadap arus modal. Itulah dia dari contoh dampak yang terjadi di negara India tersebut. Lalu yang terakhir di sini kesimpulan yang
dapat saya simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi atau perdagangan internasional itu adalah kondisi produksi yang berbeda. Faktor keragaman produksi itu mengacu pada potensi faktor produksi suatu negara. Misalnya, Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan barang-barang pertanian. Dengan kata lain, suatu negara itu dapat memperoleh barang melalui perdagangan yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Seperti itu. Jadi, mungkin ini saja hasil presentasi yang bisa saya tampilkan atau yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.